Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisfia Janatul Bukni. Saya dari kelas C Teknik Elektro Unjani dengan NIM 22111911086. Di sini saya akan membahas mengenai bab 7 tentang gaya gerak listrik, induksi, dan induktansi. Mulai ke pembahasannya. Pada bab-bab sebelumnya, kita sudah membahas mengenai kemagnetan dapat dihasilkan oleh peristiwa kelistrikan. Dan ternyata kelistrikan pun dapat dihasilkan oleh peristiwa kemagnetan. Dan pada bab ini kita akan mulai membahas fenomena tersebut. Pembahasan pertama adalah flux magnetik. Jika dalam suatu ruangan terdapat medan magnet, jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan dengan luas tertentu bisa berbeda-beda, tergantung pada kuat medan magnet dan sudut antara medan magnet dengan vektor permukaan. Flux magnetik mengukur jumlah garis gaya yang menembus suatu permukaan. Flux magnetik dapat didefinisikan sebagai V sama dengan integral B vektor dikali dA vektor dengan hasil integral B dikali dA dikali cos theta, dengan theta adalah sudut antara B vektor dengan dA vektor. Jika pada permukaan besar medan magnet konstan, maka dapat dihasilkan V sama dengan B integral dA kali cos theta. Dan jika permukaan sudut antara B vektor dan dA vektor selalu konstan, maka cos theta dapat dikeluarkan dari integral dengan hasil V sama dengan B vektor dikali A vektor. Di sini saya akan membahas mengenai contoh dari flux magnetik. Lilitan kawat berbentuk persegi panjang dengan sisi-sisi A dan B diputar dalam medan magnet konstan yang arahnya vertikal. Sumber rotasi lilitan tegak lurus medan magnet. Lilitan tersebut berputar dengan kecepatan sudut omega. Berapa flux magnetik yang menembus lilitan sebagai fungsi waktu? Mari kita jawab. Karena lilitan selalu berotasi, maka luas penampang yang ditembus medan magnet selalu berubah-ubah sebagai fungsi waktu. Flux magnetik yang menembus lilitan dapat ditulis dengan V sama dengan B kali A tegak lurus. Dengan A tegak lurus adalah luas permukaan yang tegak lurus medan magnet. Mari kita lihat ketika sudut yang dibentuk bidang lilitan dengan medan magnetik adalah theta. Luas penampang lilitan yang tegak lurus medan magnet adalah A tegak lurus sama dengan AB kali cos theta. Untuk gerak rotasi dengan kecepatan sudut tetap, maka theta sama dengan omega dikali T. Dengan demikian, A tegak lurus adalah AB dikali cos theta dikali omega dikali T. Dan flux magnetik sebagai fungsi waktu menjadi V sama dengan B dikali AB dikali cos theta dikali omega dikali T. Pembahasan kedua adalah hukum Faraday. Fenomena memproduksi kelistrikan dari suatu peristiwa kemagnetan diterapkan oleh hukum Faraday. Hukum ini menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan flux dalam suatu loop, maka gaya gerak listrik atau tegangan listrik induksi yang berbanding lurus dengan laju perubahan flux. Berdasarkan gambar 1. Ketika batang magnet didorong mendekati kumparan, maka kuat medan magnet yang ada dalam rongga kumparan akan bertambah. Akibatnya, flux magnetik yang dikandung dalam kumparan akan bertambah dan akan mengakibatkan munculnya gaya gerak listrik induksi. Ini direpresentasikan oleh adanya arus yang diukur oleh ampere meter. 2. Ketika batang medan magnet didiamkan, maka tidak akan ada terjadi perubahan kuat medan magnet di dalam rongga kumparan. Akibatnya, flux magnetik yang dikandung dalam kumparan tidak akan mengalami perubahan dan tidak menghasilkan gaya gerak listrik induksi. Tidak ada ras yang diukur ampere. 3. Ketika batang medan magnet ditarik keluar, maka kuat medan magnet yang ada dalam rongga kumparan akan berkurang. Akibatnya, flux magnetik yang dikandung kumparan berkurang sehingga muncul adanya gaya gerak listrik induksi. Ini direpresentasikan oleh adanya arus yang diukur oleh ampere meter. Secara matematik, hukum tersebut dapat ditulis dengan sigma sama dengan min N dikali dV per dt. Dengan sigma adalah gaya gerak listrik induksi dan N adalah jumlah lilitan kumparan. Tampak dari persamaan, besarnya gaya yang dihasilkan
bergantung pada berapa cepat perubahan flux yang sedang berlangsung, bukan bergantung pada berapa nilai flux saat itu. Dan makin banyak lilitan dalam kumparan, maka makin banyak gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan. Pembahasan selanjutnya adalah contoh aplikasi hukum Faraday. 1. Berapa gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan oleh kumparan yang berputar pada gambar jika jumlah lilitan adalah N? Jawab, kita sudah hitung jumlah flux yang menembus kumparan adalah V sama dengan B dikali AB dikali cos dikali omega T. Dengan demikian, gaya induksi yang dihasilkan adalah sigma sama dengan N dikali B dikali AB dikali omega dikali sin omega T. Pembahasan selanjutnya adalah hukum Lenz. Medan magnet yang berubah-ubah besarnya menembus kumparan. Dengan demikian, terjadi perubahan flux di dalam kumparan. Berdasarkan hukum Faraday, dihasilkan gaya gerak listrik induksi sigma. Hukum Faraday mengungkapkan besarnya gaya gerak listrik industri yang dihasilkan ketika terjadi perubahan flux magnetik di dalam suatu loop. Di dalam hukum Faraday tidak mengungkapkan secara lebih detail mengenai arah arus induksi, sehingga arah arus induksi diungkapkan lebih detail melalui hukum Lenz dengan bunyi arah arus induksi di dalam suatu kumparan adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus tersebut melawan perubahan flux penyebabnya. Makna pernyataan hukum ini adalah 1. Jika medan magnet yang menembus flux nilainya sedang berubah dari kecil ke besar, maka flux dalam loop semakin besar. Berdasarkan hukum Lenz, arah arus induksi harus memperkecil flux ini jika terjadi arah arus induksi menghasilkan medan arah ke bawah. Agar dihasilkan medan arah ke bawah, maka digunakan aturan tangan kanan. Arah arus induksi harus searah putaran arah jarum jam, atau pada hambatan arus mengalir dari B ke A. Kemudian, yang kedua, jika medan magnet yang menembus flux nilainya sedang berubah dari besar ke kecil, maka flux dalam loop makin kecil. Berdasarkan hukum Lenz, arah arus induksi memperbesar flux ini. Ini terjadi jika arah arus induksi menghasilkan medan ke arah atas, atau sama dengan arah medan yang ditetapkan. Agar menghasilkan medan arah ke atas, maka digunakan aturan tangan kanan. Arah arus induksi harus berlawanan dengan arah putaran jarum jam, atau pada hambatan arus mengalir dari A ke B. Pembahasan selanjutnya adalah dinamo. Kita sering menjumpai dinamo pada sepeda. Dinamo berguna untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Di dalam sepeda, energi listrik tersebut digunakan pada lampu. Dinamo terdiri dari sebuah kumparan yang bergerak dalam medan magnet tetap. Di bagian luar dinamo ada bagian yang dapat dilepaskan dari roda sepeda. Bagian tersebut berhubungan dengan kumparan di dalam dinamo. Ketika bagian ini disentuhkan kepada roda sepeda, maka bagian tersebut mengikuti putaran roda, sehingga kumparan di dalam dinamo akan ikut berputar. Akibatnya, flux di dalam kumparan tersebut akan berubah-ubah. Perubahan flux tersebut akan menghasilkan gaya gerak listrik induksi yang menghasilkan energi listrik dan akan menyala pada lampu. Perubahan tersebut akan menghasilkan gaya gerak listrik induksi yang pada akhirnya mengalirkan arus pada lampu, sehingga lampu akan menyala. Dan pada siang hari, kontak dinamo akan dilepaskan, sehingga lampu pada siang hari tidak akan menyala. Lihat pada gambar. Kumparan XYWX dapat berputar dalam medan magnet tetap. Panjang sisi kumparan adalah A dan B. Akibat perputaran, maka luas penampang kumparan yang tegak lurus medan magnet berubah-ubah sehingga terjadi perubahan flux yang dikandung kumparan tersebut. Luas kumparan adalah A, sama dengan AB. Akibat perputaran kumparan, maka proyeksi luas kumparan dalam arah tegak lurus medan magnet hanya A inverse sama dengan AB kali sin theta. Dengan demikian, flux magnetik yang di dalam kumparan tersebut adalah V sama dengan B dikali AB dikali sin theta.
Andaikan kumparan berputar dengan kecepatan sudut tetap atau gerak melingkar beraturan, maka hubungan antara sudut dan kecepatan sudut adalah theta sama dengan omega dikali T. Maka dapat ditulis V sama dengan B dikali AB dikali sin dikali omega T. Jika jumlah lilitan pada kumparan dinamo adalah N, maka gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan kumparan dinamo adalah sigma maksimal adalah N dikali B dikali AB dikali omega, yang merupakan amplitudo yang dihasilkan. Pada gambar tersebut tampak bahwa gaya gerak listrik yang dihasilkan dinamo berubah secara sinusoidal atau merupakan fungsi sinus atau kosinus. Pembahasan selanjutnya adalah induktansi. Jika solenoid dialiri arus searah, maka beda potensial antara dua ujung tersebut hampir nol karena beda tegangan sama dengan perkalian arus dan hambatan solenoid. Solenoid hanya berupa kawat konduktor, sehingga hambatan listrik antara dua ujung solenoid hampir nol. Tetapi jika solenoid dialiri arus yang berubah-ubah terhadap waktu, maka sifat solenoid akan berubah. Karena arus berubah-ubah terhadap waktu, maka kuat medan magnet dalam solenoid akan berubah-ubah. Karena luas penampang solenoid tetap, maka flux magnetik yang dikandung solenoid berubah terhadap waktu. Berdasarkan hukum Faraday, maka solenoid menghasilkan gaya gerak listrik induksi. Dengan demikian, ketika arus bolak-balik, maka muncul tegangan antara dua ujung solenoid. Tegangan ini tidak muncul ketika solenoid diberi arus searah. Berapa besar gaya gerak listrik induksi antara dua ujung solenoid tersebut? Mari kita lihat gambar tersebut. Pada gambar sebelah kiri, jika solenoid dialiri arus DC, tidak muncul tegangan antara dua ujung solenoid. Dan pada gambar sebelah kanan, jika solenoid dialiri arus AC, maka muncul tegangan antara dua ujung solenoid. Pembahasan selanjutnya adalah gaya gerak listrik antara dua ujung solenoid. Kuat medan dalam rongga solenoid adalah B sama dengan μ0 dikali N dikali I. Jika luas penampang adalah A, maka flux magnetik dalam solenoid adalah V sama dengan μ0 dikali N dikali I dikali A. Oleh karena itu, berdasarkan hukum Faraday, GGL induksi yang dihasilkan oleh solenoid adalah sigma sama dengan min N dikali μ0 dikali N dikali DI per dt, dengan N adalah jumlah kumparan solenoid. Tampak bahwa GGL induksi yang dihasilkan berbanding lurus dengan laju perubahan arus. Untuk arus yang konstan atau DC, maka DI per dt adalah 0, sehingga GGL induksi yang dihasilkannya adalah 0. GGL induksi hanya ada jika arus yang mengalir berubah-ubah terhadap waktu. DI per dt tidak 0. Pembahasan selanjutnya adalah induktansi diri. Kita mendefinisikan induktansi diri adalah dengan L, dengan hasil adalah sigma sama dengan min L dikali DI per dt. Dengan membandingkan bersama sebelumnya, kita dapat memperoleh induktansi diri adalah L sama dengan N dikali μ0 dikali N kali A. Jika L adalah panjang solenoid, maka kita dapat tulis dengan hasil N sama dengan N per L. Dengan demikian, kita memperoleh bentuk lain dari induktansi diri, yaitu L sama dengan N kuadrat kali μ0 dikali A per L. Dan satuan induktansi adalah Henry, atau bisa disingkat dengan H. Pembahasan selanjutnya adalah induktansi bersama. Di samping induktansi diri, kita juga mendefinisikan induktansi bersama. Induktansi bersama memerlukan dua solenoid atau lebih. Induktansi bersama memperhitungkan efek dari satu solenoid ke solenoid lainnya. Pembahasan selanjutnya adalah memperbesar induktansi. Jika hanya ruang kosong dalam rongga solenoid, maka induktansi tersebut sangat kecil. Untuk memperbesar induktansi solenoid tersebut, kita dapat memasukkan bahan magnetik ke dalam rongga tersebut. Hal ini serupa dengan memasukkan bahan dielektrik terhadap dua pelat kapasitor. Medan magnet yang mula-mula B dengan kosong, maka menghasilkan B inverse sama dengan μB.
ketika di dalam rongga dimasukkan bahan magnetik dengan permeabilitas mu. Dengan demikian, flux magnetik dalam solenoid ketika solenoid tersebut dialiri arus adalah V sama dengan mu dikali mu0 dikali N dikali I dikali A. Gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan oleh arus adalah sigma sama dengan min N dikali mu dikali mu0 dikali dI per dt. Maka induktansi diri solenoid tersebut adalah L sama dengan N pangkat 2 dikali mu dikali mu0 dikali A per L. Pembahasan selanjutnya adalah energi medan magnet. Misalkan sebuah solenoid diberi arus, maka kedua ujung solenoid tersebut akan menghasilkan GGL induksi dengan hasil sigma sama dengan min L dikali dI per dt. Jika muatan sebesar dq mengalir, maka energi yang diperlukan untuk melawan beda potensial tersebut adalah dW sama dengan L dikali D dikali I dikali dq per dt. Tetapi dq per dt adalah 1, sehingga kita dapat menulisnya dW sama dengan L kali I dikali D dikali I. Kerja total yang dilakukan untuk melewatkan arus pada solenoid 0 hingga arus I adalah W sama dengan setengah dikali L dikali I kuadrat. Jadi, energi yang tersimpan di dalam solenoid yang dialiri arus adalah U sama dengan setengah dikali L dikali I kuadrat. Kuat medan magnet dalam rongga solenoid adalah I sama dengan B dikali L per mu0 dikali N. Kita definisikan rapat energi medan magnetik persatuan volume adalah U sama dengan 1/2 dikali mu0 dikali B kuadrat. Pembahasan selanjutnya adalah transformator. Transformator atau bisa kita sebut yaitu trafo adalah alat listrik yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik dari yang lebih besar atau lebih kecil dari tegangan semula. Tegangan yang dapat diubah yaitu tegangan yang berubah-ubah terhadap waktu. Misalkan tegangan bolak-balik. A. Trafo memiliki dua kumparan. 1. Kumparan primer terdapat pada bagian input, tempat tegangan listrik masuk ke dalam trafo. 2. Kumparan sekunder yang berada pada bagian output trafo, tempat tegangan listrik hasil pengubahan yang keluar dari trafo. Jika arusnya masuk ke dalam kumparan primer, maka akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan primer akan diarahkan ke dalam kumparan sekunder. Agar pengarahan tersebut berlangsung efektif, maka di dalam rongga trafo diisi oleh teras besi atau bahan magnetik lainnya. Maka seolah-olah medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan primer akan mengalir kepada kumparan sekunder dengan seluruhnya. Jadi diperoleh B sekunder sama dengan B primer. Pembahasan selanjutnya adalah daya trafo. Trafo juga berfungsi sebagai pemindah energi dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Daya pada kumparan primer adalah daya primer sama dengan arus primer dikali sigma primer. Daya pada kumparan sekunder adalah daya sekunder sama dengan arus sekunder dikali sigma sekunder. Hanya trafo ideal yang dapat memindahkan seluruh daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Jika eta adalah efisiensi trafo, maka IS sama dengan eta kali sigma P per sigma S dikali IP. Pembahasan selanjutnya adalah pabrik aluminium. Listrik yang digunakan untuk suatu pabrik memang harus menggunakan listrik yang sangat besar. Contohnya pabrik aluminium. Pabrik aluminium pabrik pembuatan aluminium menggunakan metode elektrolisis cairan aluminium oksida sehingga memerlukan puluhan ribu listrik ampere. Maka untuk mendapatkan tegangan kerja sebesar 1000 volt, maka dibutuhkan sebuah trafo step down. Pembahasan selanjutnya adalah detektor logam. Detektor logam sangat vitas digunakan di bandara untuk menghindari pembajak yang membawa senjata tajam dan senjata api yang umumnya dibuat dari logam. Detektor logam secara prinsip memiliki dua lilitan yang orientasinya saling tegak lurus. Arus bolak-balik dialirkan ke lilitan besar sehingga terdapat medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu. Akibatnya akan memunculkan flux magnetik pada kumparan kecil tersebut yang menyebabkan munculnya arus pada kumparan kecil. Akhirnya, arus yang dihasilkan kumparan kecil tersebut
dikuatkan, dan digunakan untuk menghasilkan bunyi alarm. Sekian penjelasan mengenai bab 7 tentang gaya gerak listrik induksi dan indukstansi. Semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf bila ada pengucapan kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.